Dita Sedarjo. Kita sekarang mau ice cream talk sama dua master chef, the best in Indonesia. I love to learn from smart people and they are smart. Kita mau ngobrol aja temanya hari ini. Tadi aku minta Kandil tema apa ya, boys, dia bilang. Karena pasti semua bisa relate, semua cewek. Karena this is for you girls. Jadi kita mau ngomong cinta pertama kamu tuh kayak gimana sih? Cinta pertama gue es krim. You go first. Benar. Apa ya? I never like guys seriously gitu loh, kayak karena aku terlalu individualis orangnya. Jadi it's really hard for me to fall in love with someone. Kayak kalau ada orang yang mau PDKT tuh kayak effort. I say effort, then I can give the answer. Jadi yang gitu sih. Kayaknya kalau cinta pertama umur SD kali ya. Oh SD. Temen sebelah lu kayak ganteng ya, gue demen sama lo. Itu kan kayak cinta monyet. Sampai lupa namanya siapa. Kayak maksudnya kayak ada kita kagum kali, kita nggak bisa bedain kali ya. Zaman kita SD, jadi gue suka beneran apa kagum doang. Kagum doang sih paling kalau SD cinta monyet. How about you? Oh, cinta pertamaku, cinta pertama dan terakhir. Enggak, kemarin. putus belum. Masa depan lebih baik. My first love ya, my ex. Jadi 7 years, hampir 8 tahun lah. Bener-bener yang baru ngerasain cinta pertama. Cinta pertama. Itu umur 15 tahun. Banyak nangis-nangisnya, drama-dramanya. Tapi sekarang sepertinya sudah mengerti artinya cinta itu nggak bisa dari feeling doang. Betul. Because pelajaran baik. Betul. Love is a choice, bukan only feeling. Karena kalau kita ikutin feeling kadang sesat sih. Bener-bener, Ya kan? karena feeling kita tuh bisa naik turun, terus bisa cuman lagi gara-gara certain situasi trigger Sepi, dan feeling. Iya, kangen. sepi. Ada orang itu terus kita lihat ada feeling, padahal itu cuman kesepian yang lu trying to fill the void ya. Bener, I'm glad you realize that there is so mature on you. Jadinya don't worry, sakit hatinya itu nggak sia-sia buat kamu lebih bijak ke depannya. Tapi masukin. Blessing in disguise. Betul. How about you? Oh, my first love. Kalau first love itu my ex yang kemarin. Iya, I know him. Iya, dia baik sih. And itu my first love. Tapi udah, let's not talk about it because I know for sure he's not my last love, and I'm excited to meet my last love. Amin. So powerful. Kocak sih. Karena kalau misalnya pas lagi SD, SMP gitu, I don't know, I was so comfortable, so I never felt like love. Bener-bener love is a strong word ya guys. Ya, walaupun aku punya pacar, I have like ada pacar X-nya 7 misalnya, yang bener-bener jadinya tuh 7 for ini yang kemarin. Tapi itu membuat mereka tuh I will never change myself to adjust. Karena kan I think love itu tuh harus ada sacrifice loh, bukannya you change to be someone else. Tapi love itu pasti you aja harus ngalah, turunin ego. Walaupun I didn't do such a good job, but there are things yang with my ex yang kemarin ini I did yang I will never do for other guys. Gitu, misalnya gue nungguin dia selesai syuting, gue ngalah. Biasanya gue maunya guy adjust to my time. That's when I know it's like okay, this is my first love, ya kan? Karena ingat guys, kalau you use the word love, girls di sini love itu strong. It's because you merasa dia cakep itu berarti last, belum tentu love. Hati-hati. Kalau merasa dia baik, you merasa diperhatiain, perhatian, dia ngerti kamu tuh bisa aja cuma sayang. Intinya kalau love is a big word. Makanya banyak orang walaupun punya pacarnya banyak atau PDKT-nya banyak before, tapi first love-nya baru yang ini itu sebenarnya emang nggak aneh harus. Karena aku pikir love is a strong word. Itu karena bisa aja kita cuma suka perhatiannya itu berarti cuma sayang atau kita memang lagi need attention, you know. Terus kalau cuma ganteng and you're attracted atau you ada spark chemistry, kayak menggebu-gebu, deg-degan, keringetan, ada ketertarikan atau pengen cium dia, kalau lihat terus itu last. I think you need to know, ini jujur aja kita kan ngomong mau belak-belakan. You need to know the difference between lust and love and sayang and care gitu ya. Don't mistake them ya. Karena banyak cewek tuh sering mistake kan, dikit-dikit lust dibilang sayang doang, cuma perlu attention dibilang love. Tapi tergiliran tuh orang itu perlu kamu sacrifice something, nggak mau. Because I know that love is sacrificial. If there is no sacrifice, it's not love. Kita lebih tahu, kita penting tahu apa yang kita mau ya. Iya, benar, kita tahu. In a guy, in a couple, benar, itu juga penting. Terus bedain types of feelings, karena orang sama. Kadang-kadang fear aja feels like love. Kayak fear, lu nggak mau sendiri, jadinya lu anggap lu fall in love with men. No, not all men you really fall in love with if you honest yourself. Tapi you just don't want to be alone. Fear. Iya, fear itu comes like love. Hati-hati girls ya. Belajar. Terus kalau kamu kan juga udah lumayan wise, and they're both so successful as a chef gitu. Tapi in your love life, kalau kamu ada regret, apa yang you would have redo or not do
gitu in your love life. Maybe you wouldn't go kayak me. Saya kasih example dulu, kalau me what I regret is actually pacaran gitu, pacaran sama orang, karena I feel like kalau kita nggak sure kita harus teman aja, karena you know your heart itu ya harusnya whole, you're not supposed to give it here a bit there, a bit there, a bit there gitu, karena your future husband tuh deserve the best. Gue nyesel walaupun kita nggak bisa redo, tapi untuk di sini yang belum terlambat, hati-hati yang pacaran, don't take it lightly, karena kamu tahu ada research ini, kamu bisa google orang yang lebih sering pacaran atau have relationship with opposite sex, they're more likely to divorce, karena mereka udah cobain macam-macam kan, udah dekat sama ini dia, mereka jadi banyak maunya, jadi unrealistic, terus banyak trauma, terus lu tumpahin ke partner kamu yang misalnya jodoh kamu sebenarnya, itu nggak adil kan. Jadinya girls don't go with the culture, walaupun semua teman-teman kamu pacaran, trust me, if I can redo my life, I would not do pacaran, flirting, apalah TTM lah, you know, nggak jelas gitu, apa, no I would have just waited for the one from God, karena your heart is not meant to be break many times or to be given parts, karena your heart is so precious, you are so valuable, God loves you so much. Karena gini, kita nggak bisa blame boys for breaking our heart, karena if we never give it to them, they cannot break it. Even I told my niece kayak, boys break heart ya kak, gitu, she's still so small, you know. Terus aku bilang, can I break your doll if you don't give it to me? I cannot, even if I want to, I dream about it, but if you don't give it to me, I cannot really break your doll. So don't give your heart, girls, to any man except your husband. Itu contoh yang benar-benar langsung jelek. Iya benar, kalau saya boneka nggak dikasih ya nggak bakalan dijajur. Walaupun I dream about it, I fantasize about it, I write about it, guys. Itu nggak dibuka, kalau nggak dibukain. Iya, even though you dream, lu mau halunya gimana, mau lu bilang ke orang, I open the door, tapi if you never give it, it will never happen. Apalagi no regret now. Masih regret karena I only have one ex, and it's a long term relationship. Terus tapi kayak kalau regret bukan karena, kan kadang-kadang kalau cewek break up, they tend to blame themselves like, I'm not good enough, I'm not pretty enough, there's someone prettier. Mungkin di situ jadinya kita itu, yang aku pelajarin di hubungan aku sebelumnya, dan aku mungkin ya for the future husband, aku tidak akan menerima validasi aku dari orang lain. Setuju. Kayak if they say I'm good. Kalau mereka bilang aku jelek gitu. Iya, agree. Kok jadi validasinya sama orang itu seperti kayak kita menggantungkan kebahagiaan kita sama orang gitu. Jadi when the person left, kayak something yang kayak kita hold on tuh hilang gitu. Ya nggak sih, kayak itu yang kesalahan aku banget gitu lah. Yang regret kayak kalau one day I have my kayak new boyfriend, future husband, kayak aku mau dia jadi partner hidup, bukan jadi orang yang kasih kebahagiaan. Lebih yang kayak gitu sih. Itu mature expectation. Support system. Lebih yang kayak gitu. Saling mengisi ya. Iya, karena kan sebenarnya gini, kayak manusia itu kan nggak ada yang abadi. Kalau emang kita putus jalan, Tuhan pun bisa ambil gitu. You have to be ready for anything. Bener-bener kalau karena kan juga apalagi kalau lu mager, lu nggak mau cuma husband lu bisa amit-amit meninggal early, lu jadi gila atau lu jadi ibu nggak bertanggung jawab. Bener, you have kids, dan mereka tuh nggak minta dilahirin, so you really as a girl you need to be emotionally stable first before marriage. Because anything can happen to friends. I like what she said, that Tuhan can take any time and you never can prepare as much as kita prepare, kita pinter, kita nabung, apapun kalau Tuhan mau ambil bisa ambil. Betul, kalau nggak orang ambil, Tuhan yang ambil. Iya, bener-bener kan banyak pelakon di Jakarta, hati-hati. Apalagi kalau husbandnya ganteng. Aduh, iya betul. That's Ya mungkin kita kan bisa pilih pasangan. Gitu. Mungkin kalau kita sama orang yang toxic, kita kan akan menghasilkan generasi yang toxic. At least, if not saving yourself, save your future kids lah. Iya gitu. Think from having those kind of boleh egois. Kasian tau nggak, anakku tuh nggak minta dilahirin, mereka harus sengsara karena mereka nggak dapet selayaknya good parents basic needs. Karena basic needs anak, ingat, kita nggak cuma bayarin dia sekolah sama makan, kita agak they have emotional needs, apalagi masih muda kan itu masih fragile. They have mental needs kan, feel safe, feel they are heard, feel they are noticed, their attention. Karena kalau anak yang kurang attention karena parentsnya sibuk, pasti ke boys. Pasti kalau nggak ke boys ya udah ke teman-temannya sering buat drama apa atau ke boys gitu. And you don't want your kids jadi muda tuh udah deket-deket ke boys. Di situ kan jadi heartbreak, nakal apa, jadi semua kerusakan dari situ. Diajarin cowoknya ngerokok dia mau, disuruh cowoknya ini dia mau, gitu kan, hamil di luar nikah dia mau, bego gitu kan, bukan bego tapi ya salah aja gitu, salah. Pikiran sosok yang mereka nggak dapet di rumah, iya sih, tersebut luar aja orang tua kamu tuh bener-bener don't limit like attention. Karena menurut kamu, kan kalau mama cari duit buat kamu supaya kamu hidup enak, ya udah, tapi kan kalau they need other needs gitu loh. Ini psychologically proven, bukan cuman asumsi, baca aja buku semua psikologis proven. Manusia kan terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh.
You apa regretnya? Kalau aku regretnya adalah kalau dalam hubungan tuh sebenarnya kan paling penting komunikasi kan. My regret is selalu pendem sendiri semua. Jadi kalau marah, bete, kesel gitu dipendam, takut menyakitin dia, takut nanti dia tersinggung atau gimana. Padahal salah kan. Seharusnya kan kalau dia salah atau aku harus ngomong supaya bisa diperbaikin, malah menjaga perasaannya lah, takut ditinggalin lah, tidak ada lagi manusia selain dia lah, kayak gitu lah, kayak drama-drama itu Ya kalau jatuh cinta lah. Iya, Semua cewek kayak begini. ya, makanya jadi regretnya ya seharusnya sih sekalipun berantem gede, kalau bisa jadi lebih baik, harusnya lebih bisa selamat kayak gitu loh, daripada semua ditelan sendiri akhirnya blar gitu. Ya gitu deh. Terus pas lu telan gitu akibatnya apa? Pas biar tuh cowoknya kaget atau gimana? Enggak sih, justru kayak emang kita sudah kayak nggak ada percikan sama sekali gitu loh, bener-bener kayak pacaran tapi nggak pacaran, even nggak call, nggak chat, nggak tahu kabarnya dia ngapain. Pernah sempet LDR juga kan, karena aku karantina, dianya ke Shanghai gitu. Jadi itu dia ngapain sama siapa teman kak, I don't know, 4 months. Jadi kayak pacaran ngapain pacaran gitu kan logikanya. Jadi salahnya adalah harusnya kan aku ask him kayak, lu sama siapa, lu sama siapa, biarin gitu, dibilangin apa posesif biarin, tapi kan harusnya aku tahu dan aku harus selalu kontak dia. Tapi ya emang udah lost aja gitu, emang udah kayak saking Lu lamanya. pas itu gengsi atau takut ganggu dia? Takut ganggu. Wow. Nggak gengsi, aku mah nggak gengsi, aku justru kayak clingy gitu. Gue juga orangnya gak gengsi, tapi temen gue ada yang gengsi banget. Dan dia tuh kayak mikirnya 1000 kali sebelum kontak cowoknya, terus nanya gue lagi. Nggak bisa dong. Kita kontaknya siapa kontaknya? Actually, I had to see nih, dia emang takut ganggu sih gitu ya, kayak takut ganggu. Ntar dia marah nggak ya kalau Takutnya dia marah. gitu. Oh iya 4 bulan lu nunggu dengan sabar, ya tiap hari lu ngeliatin HP nungguin Enggak dia. juga sih, jadi kadang ya setiap hari kadang kayak kalau kita kan nggak pakai HP nih disita, tapi maksudnya kalau udah dapet HP kan, wah excited nih, chat nih, mau dibales gitu, terus kemana, aku lagi kelas kayak gitu doang. Terus kalau misalnya udah minta call, dianya nggak bisa terus kayak gitu, terus kayak loh apa susahnya sih, maksudnya cuma call doang. Cuman ya bukan salah dia juga sih, ya salah aku juga, karena emang kita pacaran tuh bukan gara pacaran dari dulu sebenarnya. Jadi kayak akunya yang cinta mati gitu sama dia, I don't know with him, kayak mungkin dia kayak Emang your type lah, it happens, girls will have that moment. Jadinya kalau yang nonton ini kamu lagi ngerasain apa yang Fanny rasain, it's okay. I think semua cewek yang aku ngomong banyak banget gitu, they all have that one time when they're just bucin kan? iya. I think it's process of life. Bener-bener kayak oh my god, finally gitu. Kayak you feel cinta like banget who's the bener-bener one kayak begitu. Wih, pasti lah pasti. Yes. Bisa pokoknya udah nggak pergi sama teman, nggak ninggalin organisasi lah apa gitu, pokoknya demi punya banyak waktu lah sama dia. Kalau aku beda ini sih, kayak karena my ex itu tipe yang kayak menyendiri. Whenever I want to go with my friends, he would like, oh ya udah, kayak dia tuh somehow bikin I'm his world tuh nggak sih? Oh my god. Jadi kayak dia jadi yang clingy tuh mantan aku tuh orang yang individualis banget. Kayak I'm very humble, I love to throw, I love to play basketball, kayak punya hidup sendiri deh. Dan aku nggak pernah yang namanya tuh ada cowok muncul satu apa sih gitu kan, kayak nempok untuk mana-mana. Lebih yang kayak gitu sih, jadi kayak mau pergi, nah itu yang aku bilang play victim. Iya, baik. Jadi kayak oh ya udah, kalau you cannot go, ya udah deh, ayo di rumah aja. Kayak kesepian gitu. Jadi kayak cewek, nggak lama deh kan. Jadi lebih kayak gitu sih. drama king. Kalau kita Itu tahu udah off the list nanti for the next boyfriend. itu nggak mungkin, karena kan kayak you juga gimana pun, walaupun anting ya pernikahan di masa depan itu nggak shouldn't stop our growth as individual. Jadi if you are called to be a good chef and teach many kids, make many restaurants around the world, itu your passion, itu marriage shouldn't stop that gitu. I think the right partner shouldn't stop that. Karena juga kalau kamu baca dari Tuhan itu, karena mungkin Tuhan ngeliat tuh istri tuh nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berkarya kan, sama laki kan gitu kalau masih kuno. Tapi kalau kamu lihat Amsal 31, bukan karangan gua atau memang ini kebiasaan gua atau ambisi apa, tapi kalau kamu lihat Amsal 31 itu ceweknya aktif banget loh. Kamu lihat deh, dia bukan yang cuma di rumah, dia kerja juga, dia nanti itu baca, kita bisa baca mana ayatnya. Gue bacain ya, ini terakhirnya kita closing ini aja nih, soal calling up a woman, penolong. Ya penolong itu nggak ngapa-ngapain, nggak bodoh, nggak cuma perlu protect. I think a man who needs a dumb woman and just di protect itu pasti insecure man, atau nggak ada some trauma or something, jadi overly. Iya. Jadi dia bisa
bikin bisa cewek itu power luar over biasa. you gitu, Iya. control over you. Karena kan ini kan aku juga kan aku masih single karena aku udah nikah. Kadang-kadang banyak orang kalau ngeliat gue tuh yang sering banget ini tuh seperti Mas Dit, guy tuh sukanya cewek yang jangan banyak cita atau jangan terlalu sibuk. Jadi kamu kalau ditanya kamu nggak usah bilang kamu mimpinya itu kamu bilang aja mimpinya nggak terlalu tahu atau gitu ya. Oh, pura-pura iya, pura-pura bodoh bodoh gitu ya, pura-pura nggak bodoh tahu gitu. apa-apa Terus, ya. Itu pernah ngomong gini ya kan? Iya, iya. What if guys feel intimidated sama kita berdua gitu loh? Iya. Kayak kerjaan kita apa? They feel like kayak terintimidasi gitu kan? Itu agak bikin kita mikir kemarin. Iya, iya. Iya. Nah, Gitu, makanya emang nggak, tapi emang teman-teman aku banyak banget advice, nggak tante-tante, nggak oma-oma, nggak lebih muda daripada aku, nggak teman aku, jadi kan pasti dia cowok tuh gitu, Selalu dia kamu nggak usah cerita semuanya, kamu mimpinya apa, nggak tahu ya, I don't know, huh? I cannot be like that, that's lying. coba cemen. Oke, sekarang kita baca nih ya, Amsal 31 kan dibilang ini perempuan yang sangat like berharga kan, kayak di kesannya hebat kan, semua cewek-cewek ini kalau baca kita tuh sukanya Amsal 31. Nih, kita baca dari mana ya? Oke, kita ke 31. Istri yang cakap. Aku baca ya, ini closingnya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Amsal 3:10. Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadinya istri yang baik ini yang menurut Alkitab, menurut Tuhan itu enggak, ini baca ya, tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi kalau kamu suka belanja dan suka ngerugiin orang, itu bukan istri yang baik gitu ya. Hati suaminya percaya kepada dia. Satu, cewek, we need to be trustworthy to our husband gitu. We don't need to be the prettiest, the sexiest, the tallest, the skinniest, or the nicest. Tapi yang penting kita bisa trustworthy. Karena kalau kita banyak bacot, nggak pendiam yang lain. Tapi he knows he can trust you with his business. He knows he can trust you with his secrets, his apa. Jadi we need to be trustworthy. Trustworthy ini penting loh. Ini yang pertama di-mention. Jadi yang cakep itu bukan cuma looks atau tetenya yang gede. Karena orang nanya maunya boobsnya besar. Aduh, pusing. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi lu nggak merugikan gitu. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja. Senang bekerja dengan tangannya. Enak aja. Jadi dibilang istri, dia kalau bisa cewek yang patut sama Tuhan itu nggak ngapa-ngapain. Ya kalau nggak ngapa-ngapain itu memang bonus kamu ya udah. Tapi di sini cewek boleh bekerja loh. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Bayangin dia juga kerja, dia keluar loh. Dia ke kapal-kapal. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Jadi istri sama wanita yang baik tuh nggak bangun siang, tuh bangunnya pagi. Dan kadang-kadang siang kalau capek, jadi lebih banyak pagi. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Lihat tuh dia punya staff. Intinya siapa bilang sih cewek kamu harus do it all. Ini aja istri yang baik aja punya pelayan-pelayan. Karena memang kita we cannot do it all ourselves and we is not. Emang hidup tuh kita nggak bisa sendiri sebenarnya. Kita emang ada pelayan-pelayan tuh oke. Yang penting you know delegate. Dia delegate the task. Dia membeli sebuah ladang yang diinginkan. Lihat tuh, cewek yang Amsal 31 bisa beli ladang. Berarti dia punya tabungan sendiri. Dia kerja. Tuh, bisa beli ladang yang diingininya. Bukan diinginin suaminya atau disuruh suaminya loh. Yang diingininnya. Jadi cewek yang baik pun juga boleh punya ambisi atau pengen sesuatu. Yang penting kan lu nggak ngerugiin suami lu beli pakai punya sendiri. Diingininya dan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Lihat tuh, dia menguatkan dirinya sendiri. Jadi kalau siapa bilang sih cewek yang baik itu nggak boleh kuat, nggak boleh punya pengen beli ladang. Ladang tuh tanah mahal banget. Apalagi zaman dulu ladang tuh kayak masih orang-orang sih tuh ladang tuh jarang banget orang. Jadi ladang tuh gede loh. Jadi talks about ambition. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkannya tuh. Kita boleh confidence loh. Kita juga nggak usah sok-sok gitu betul-betul. Karena dia bilang ia tahu tuh. Ia tahu benda-benda dia tuh menguntungkan orang lain. So she knows her worth. Kita harus tahu kita berharga, gitu ya. Terus ia bangun ngisi makan buat serumahnya. Jadi cewek kita harus urus makanan. Kita nggak boleh terlalu sibuk sampai nggak urus rumah tangga. Dia membagi-bagikan tugas terus kasih makan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ini dengan keren kan. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Wow, keren banget. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya pemegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Wow, so she does charity too. We need to be doing helping the people. Kita nggak bisa bantu semua orang, tapi satu orang pun nggak apa-apa. Yang penting dong, dia mengulurkan tangannya kepada mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut nih dengan kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Jadi she thinks ahead, she plans for the future. Dia nggak yang tiba-tiba kaget. Jadi she takes care of her family. Walaupun dia kerja, dia bisa beli ladang sendiri. Dia punya banyak kemauan nih, dia punya pinggang kekuatan katanya.
tapi dia juga urus family. Jadi kita nggak boleh lupa, ia tidak takut kepada salju, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu. Pakaiannya yang lenan halus kain ungu ini mahal ceritanya. Jadinya she only wants the best, you know, she wants to give the best to her family. Jadinya cewek tuh ya, dia juga bantu orang miskin. Terus suaminya dikenal di pintu gerbang. Wah, suaminya dikenal tetangga-tangganya. Kalau ia duduk bersama-sama para tua negeri, jadinya suaminya dikenal itu maksudnya duduk para negeri, cewek ini tuh nggak malu-maluin. Jadi kita harus belajar untuk nggak malu-maluin suami kita. Kalau mungkin kita berantem sama dia atau dia melakukan hal bodoh, kita nggak usah cerita semuanya. Itu harus belajar, kita nggak usah post di sosmed, stupid guy gitu ya. Kita harus beresin sama Tuhan. Karena kalau jadi suami kan tuh nggak mau malu-maluin, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama para tua, makanya sering bacot, ini hati-hati kan suaminya dikenalnya sering dimarahin lagi kan, kasihan. Oke, kita harus membuat dia terhormat. Dikenal sini tuh artinya kalau bahasa Jung itu katanya terhormat. Jadinya she makes the husband respected gitu, karena she represents himself well, maybe she talks well of him, she compliments him tuh gitu. Jadi kamu cewek nggak boleh jelek-jelekin suami kamu. Kalau dia salah, ceritain aja langsung ke dia, nggak usah depan orang, nggak usah ke tetangga. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan tuh. Dia tertawa tentang hari depan. She doesn't fear of the future. Ya tuh. Jadi kita nggak boleh jadi pengecut. Malah kalau yang pengecut needy, feel protected, itu yang bukan Tuhan mau kok. Iya, itu orang insecure yang ngomong gitu. Dia membuka mulutnya dengan hikmat tuh. Dia boleh ngomong, dia nggak boleh cuma diem aja. Iya, nggak ada personality. Pengajarannya yang lemah lembut, tapi lemah lembut ya kita nggak boleh maki-maki ya. Kita harus belajarin lemah lembut ada di lidahnya. Jadi oke, kita boleh membuka mulut, tapi yang penting kita harus pakai hikmat dan lemah lembut. Dia nggak boleh maki-maki, oke? Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya tuh. Dia nggak boleh cuma sibuk di kantor atau sibuk di acara sosial, charity atau pelayanan, tapi dia juga harus ini berapa kali di repeat perbuatan rumah tangga, dia mengawasi semuanya. Walaupun dia punya pelayan, nggak apa-apa aja kamu perempuan jangan merasa kamu nggak harus prove yourself can do everything. It's okay to delegate gitu. Makanan kemalasan tidak dimakan, dia nggak malas. Makanya cewek-cewek yang di rumah doang tuh, aduh, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Jadi dia tuh benar-benar dicintai sama keluarganya doang. Jadi kalau cewek di sini kamu cuma dicintai sama orang luar, keluarga kamu enak sama kamu, you need to change. Gitu, karena banyak orang kadang-kadang suksesnya di luar perempuan, tapi keluarganya hancur, suaminya nggak cinta, kan rugi. Buat apa lu terkenal di luar gitu, atau pelayanannya gede tapi terus suami lu sendiri nggak respect sama kamu, nggak muji kamu gitu. Banyak wanita telah berbuat baik nih, dengerin nih cewek kan bisa catchy no competition. Banyak wanita, Amsal 31:29, banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka. Wow, nih ya, mereka semua. Jadinya lu kalau dengerin ini semua, you have to be trustworthy, ada hikmat, suaminya jadi dihormatin sama semua orang, dia you really good, terus you prioritas rumah tangga, terus lu juga kerja, lu bisa beli ladang sendiri, terus lu bisa nabung, lu nggak pernah merugikan. Banyak wanita telah berbuat baik, ya Tuhan tahu nih bakal banyak competition makin hari, tetapi kau melebihi mereka. Kemolekan adalah bohong, kemolekan itu cewek cantik seksi, dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini ayat ini nggak pernah bohong. Kalau manusia hikmatnya bisa salah, bisa miring dikit, ini nggak pernah salah, gue percaya 100%. Berilah kepada bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Jadi wow, dia juga di-adore sama orang dia. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Pada bagian dari hasil maksudnya berikan hasil tangannya apa ya? Ini ayat terakhir gue berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Itu berarti di orang-orang luar, tapi maksudnya penghasilannya dia diberi itu dia, maksudnya untuk penghasilan suami. Ini ayat terakhir ini maksudnya apa? Berilah kepadanya, gue nggak ngerti, bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Dia pasti dia kerja aja punya penghasilan. Itu anak pendeta, ayo. Aduh, agak pendetanya nih. Kayak dia berpuluhan gak sih? Nggak, jadi dia beri, oh ya mungkin dia share, iya bener, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Jadi di cewek juga punya penghasilan loh, jadinya kamu nggak bisa merasa aktif, tapi itu nggak mau cewek kerja dan kamu dibohongin sama society and culture yang bilang cewek tuh harus lebih sepenuhnya. Di sini kan yang dibilang apa? Kecantikan itu bohong, cantik sia-sia, kemolekan cuman ya sementara. Tapi banyak wanita telah berbuat baik, Tuhan tahu bahwa bakal banyak wanita yang very good, tapi dia melebihi semuanya karena ini orang ini takut akan Tuhan. Dia takut akan itu contohnya apa? Trustworthy, punya wisdom. Kita harus belajar tuh punya wisdom, kita harus doa, harus sering baca Amsal. Ini Amsal soalnya. Terus dia membeli sebuah ladang, she has desire, it's okay. Terus tangannya ditaruhnya pada jari-jarinya memegang permintaan tuh kayak ini kan baton. She's actually strong. Permintaannya baton. Kita cari lagi ya. Jangan marah kalau salah ya guys, komen aja. Ntar memberikan tangannya kepada yang tertindas. Oke, dia do charity juga ya. Jadi dia nggak kuper cuma di rumah doang, tapi dia tetap prioritas.
prioritas the family. Terus dia membuat bagi dirinya permadai dengan halus dan ungu. Jadi dia tuh cantik loh, dengan halus dan mukanya tuh glamorous, bukannya glamorous cuma tapi she likes to dress herself. Jadinya it's okay ya kalau ada cowok yang bilang kadang kalau nikah ada yang kuno kan cewek nggak boleh dandan, nggak boleh ini, nggak boleh dress. Kamu ngapain, kamu kan udah menikah, nggak usah dandan lagi, nggak apa-apa nih angka 31 dandan ini pakai kain. Terus ungu itu juga katanya di Bible tuh kalau nggak salah ya, ini korek ya, gue nggak expect itu cuma sambil ngobrol. Ungu tuh represent ini kan apa sih ini kayak bukan janda, ini asal dari satu elegancy, kayak ungu tuh elegan, kayak warna mahal gitu. Jadinya cewek kalau kamu dandan sih nggak apa-apa, yang penting kamu prioritas keluarga. Kalau kamu masih mau kelihatan cantik nggak apa-apa. Kalau suami punya pacar yang maunya kamu jelek terus apa-apa tinggalin. Iya, if a guy wants you to just bilang, nggak kelihatan apa-apa jangan. Ada. Ya, oke, so we close at that. Kasih pesan lah satu ke cewek, apa motivation, one two sentence about boys yang mereka bisa ingat dengan cepat, catat atau quote. Oke, quote ntar kita ganti. Gue nggak tahu. Di Bible tuh keren sih, karena kita harus benar-benar baca. Oke, rolling. Susah mengerti tadi. Action. Too deep. Oke, kita udah closing. Ingat angka 31 kita baca. Nih, nah kamu bisa nggak kasih tuh advice motivation, tuh sentences nggak usah panjang. But boys. Ya. For anyone, future husband, future boyfriend, find someone that can bring the best out of you, dan lu juga bisa bring the best out of him gitu. Itu sih. Jadi kayak you find partner, bukan cari penanggung hidup dan diktator. Jadi kita cari partner hidup seperti ini. Kalau aku respect your man. I think it's important. You can underestimate. You need to respect him. And if you cannot respect him, don't marry him. Atau jangan pacaran juga sih kalau bisa. Kalau kamu emang nggak respect, karena tuh pacarannya jadi banyak drama atau saling melukai. Yang hal-hal luka itu sebenarnya kamu nggak harus ada kalau kamu lebih bijak di awal. Betul. Ya. True. Ada tuh ya. Apa ya? Intinya nggak tahu sih harus kayak gimana cewek-cewek. Intinya pokoknya kalau aku sih gak usah berharap untuk laki-laki terus dan apa sebagainya. Pokoknya sibukin diri dulu aja, karena sebenarnya kan kalau untuk nge-track orang datang itu adalah you have to bring the best version of yourself gitu. Nanti semoga aja yang setara lah bakal bend into you dan kalian berdua akan menjadi pasangan yang hebat. Seperti itu. Harus benar-benar sama-sama independen lah, bukan independen yang maksudnya kayak nggak ada lo gue juga bisa gitu. Bukan begitu. Independennya adalah ya kita tuh harus sama-sama gitu, harus saling support, jangan timpang sebelah, jangan nggak ada dia lu mati, nggak ada ini lu mati, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi emang harus emang harus sama-sama mengerti dunia lah. Yang pasti value-nya harus sama sih, dan benar seiman. Setuju, perfect banget, bagus. And ingat kalau kamu masih di sini masih SMP, SD, SMA, it's okay when everybody is pacaran, kamu nggak pacaran. Karena mungkin aja kamu bakal yang nikah duluan. Karena teman aku ada yang nggak pernah pacaran, tapi sekali pacaran karena dia memang udah mature, terus dia karena orang yang makin sering pacaran makin perfectionist, sering gagal. Itu research di psikologi juga, orang yang lebih banyak partner before they are married more likely to get divorced than people yang cuma baru 1-2. Jadi lu beruntung nih kalau your second one your husband tuh lebih enak. Amin. Gitu. Jadinya ingat kalau makin sering pacaran kamu jadi terlalu perfectionist dan semuanya gagal. Karena manusia kan ya banding-bandingnya terlalu banyak berbanding, jadi terlalu pengalaman. Padahal kan kamu nggak akan mungkin all your needs itu kan kalau bisa kamu bisa makan perut aja, kalau kita kasih isi terus kan jadi makin gede. Keinginan jadi makin sering lapar kan, perut makin gede. Coba kalau kita makan perut kita menciut, makan dikit aja udah kenyang. Itu same thing with our desire. I think as girls, the more boyfriends we have as we grow up, the more unrealistic we become. Makanya orang-orang yang banyak pacarnya akhirnya melihat aja, aku nggak mau nge-mention artis-artis takut tersinggung. Banyak pacarnya pasti ntar marriage-nya gagal atau mungkin lama banget karena terlalu picky. Komperaman. Iya, komperaman ini itu terlalu banyak konsiderasi. Jadi girls jangan malu kalau kamu nggak ada pacar, because you will be the first one to get married, I bet later. Kita mau coba brownies. Aku pengen makannya pakai ice cream nih. Brownies buatan Luvita. Cobain dong. I eat every dessert with ice cream. Nggak complete di satu. It looks so good. Lo kenapa deg-degan? Kamu kan pemenang Master Chef. Ada-ada aja deh. Aku mau. Duit. Enak, sok banget loh. I like it. Buset. Deg-degan bisa.
full coklat. Iya. Tuh kalau gue nggak diet, gue makannya ambisius. Jujur gimana kak? Enak. Enak tuh. Ini namanya apa guys? Self control. Boleh makan enak tapi self control. Tuh. Bye.